Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mulyono. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Bisnis Ekonomik dengan topik lingkungan bisnis dan ekonomi. Perusahaan sebagai badan hukum, ya. Jadi kita bisa bagi menjadi 3 jenis ya. Pertama pemilik tunggal, yang kedua kemitraan, dan yang ketiga jenis perusahaan. Jadi untuk pemilik tunggal yaitu ruang lingkupnya terbatas. Jadi kalau untuk ekspansi ya kemampuan dana dan sebagainya itu ya terbatas. Tetapi perbedaannya adalah kewajibannya tidak terbatas. Nah, bentuk kedua adalah kemitraan. Nah, jadi usaha ini bentuknya misalnya 2 orang ya atau 3 orang sebagai mitra. Nah, karena bentuknya mitra, jadi bisa juga kewajibannya itu ya terbatas, dan juga bisa juga tidak terbatas sesuai dengan kesepakatannya. Nah, bentuk yang ketiga adalah bentuk perusahaan. Nah, ini yang paling umum mungkin yang kita temui sekarang. Ya, sebagai apa? Tanggung jawabnya terbatas. Nah, jenis lainnya adalah perusahaan publik atau terbuka. Yang ketiga itu perseroan terbatas atau PT. Tujuan perusahaan, nah, kalau kita bagi menjadi 2, yaitu ada teori perusahaan secara tradisional. Ya, asumsinya adalah bahwa perusahaan itu ingin memaksimalkan keuntungan. Nah, jadi kalau untuk yang alternatif teorinya yaitu pemisahan kepemilikan. Jadi pemilik dan manajemen perusahaan itu ya terpisah. Gitu. Lalu kemudian perkembangan perusahaan saham gabungan itu joint stock. Nah, kemudian juga ada tujuan manajerial. Di dalam teori alternatif, tujuan manajerialnya apa nih? Seperti itu. Ada juga dalam tujuan perusahaan ini kita membahas mengenai hubungan prinsipal dan agensi. Jadi secara prinsipal memantau kinerja para agensi atau karyawannya. Insentif juga untuk memastikan bahwa para agensi atau karyawan atau manajemen bertindak demi kepentingan terbaik dari prinsipal atau pemilik perusahaan. Tujuan perusahaan tentu saja tetap dalam bisnis. Jadi perusahaan terus berusaha untuk kelangsungan hidup perusahaan, menyeimbangkan prinsip kehati-hatian, juga berusaha untuk memenangkan persaingan, memastikan bahwa pelanggan cukup puas, biaya rendah, dan juga manajemen efisien, juga dengan pengenalan teknologi baru. Dalam membahas lingkungan eksternal bisnis, ya, ada lingkungan ekonomi mikro, misalnya faktor ekonomi yang spesifik ke perusahaan tertentu. Nah, tadi ya misalnya kompetisi, selera konsumen yang berubah dengan cepat, permintaan yang stabil, dan juga mengenai biaya. Nah, ada juga nih lingkungan ekonomi makro. Ekonomi makro itu yang situasinya secara nasional, dan juga internasional. Nah, tadi ya juga nih misalnya fluktuasi ekonomi, ya, misalnya apakah sedang bertumbuh atau sedang resesi, seperti itu. Nah, jadi ketika kita bicara mengenai lingkungan ekonomi makro, nah ini kita juga bahas juga nih bisnis secara keseluruhan. Nah, yang berkaitan juga misalnya kebijakan pemerintah, nah, pengaruh nggak ke perusahaan, misalnya juga perpajakan, nah, nilai tukar nih, misalnya fluktuasi kurs yang meningkat atau melemah, dan juga suku bunga, apakah suku bunga dalam tren naik dan atau tren turun, ya. Karena kenapa bunga itu berpengaruh? Misalnya contohnya perusahaan punya pinjaman. Nah, pinjaman ini memiliki bunga kan. Nah, juga kalau bunganya naik, maka pembayaran bunga akan meningkat. Nah, demikian pembahasan kita pada sesi kali ini. Terima kasih.